Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, bagaimana kesurupan dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam. Nah, di segmen ini pemirsa, Kiai Haji Haris Hakam akan membedah bagaimana jin memasuki tubuh manusia, termasuk bagaimana perlakuan santet atau tindakan santet itu juga apakah bisa dikenai dalam tindakan kriminal atau pidana hukum. Dan inilah Kiai Haji Haris Hakam. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz yang kami hormati, salam takzim untuk yang mulia Syekh Ahmad Misri, Ustadz, siapa Bu? Ustadz Tile, Ustadz Sofyan, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Ini kalau ular keket Bu, jadi nular gitu. Saya ke bawah-bawah jadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barangkali kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat postingan saya itu sebelum ini temanya ini tentang kebohongan. Cuma ada peristiwa besar. Ada yang menarik, bahkan semua orang terbelalak dengan kasus Vina di Cirebon. Temanya dirubah. Temanya sekarang tentang apa Bu? Kata Ustadz Tile apa? Serem. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini ada yang pernah kesurupan nggak? Ada ya? Kata Ustadz Ahmad Misri udah ada yang tanda-tandanya satu. Saya bilang nanti langsung dibongkar aja Syekh. Nah, siapa di antara ibu-ibu udah ada yang kena ini. Jadi saya mau bikin. Saya nggak bisa kayak Ustadz Tile soalnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dulu zaman saya muda ada permainan yang disebut jai langkung. Ibu tahu? Yang tahu pasti udah tua. Karena yang muda-muda nggak tahu. Betul Bapak? Yang bilang betul tua. Ya. Jai langkung itu maka ambil gayung. Anak sekarang gayung tahu Neng? Nggak tahu. Gayung dibuat dari batok kelapa. Itu buat cibuk air, kemudian diikat palang, dikasih baju, dibikin tanah, disuruh tulis. Jaya langkung, jaya langse, jaya langkung, jaya langse. Nanti kalau udah goyang berarti masuk setannya. Jaya langkung itu Bapak Ibu sekalian adalah celanggong. Apa Bu? Cai Langgong adalah leluhur dari suku tertentu di Tiongkok. Mereka kalau punya masalah tanya sama luhur-luhurnya. Maka ketika luhurnya tanya, oh yang mengerjakan dia mati ini, yang bikin dia bangkrut ini, yang menghancurkan ini. Oleh si Cai Langgong. Oleh Islam yang semacam ini tidak diterima. Bahkan Bapak Ibu sekalian, hukum kita yuridis formal di Indonesia, baik yang dari Belanda sampai dengan KUHP pidana, belum memasukkan bagaimana hukum orang yang terkena santet. Nggak bisa. Kenapa? Karena pembuktiannya secara mistis, nggak bisa dibuktikan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang kesurupan itu tidak boleh didengar pendapatnya, apalagi menyatakan tentang siapa yang membunuh, siapa yang melakukan ini dan itu. Kita protes lewat ya
KPI agar supaya film-film yang semacam ini berantas, tidak boleh tayang di Indonesia. Apalagi setelah dipertemukan dengan keluarga, mohon maaf, ada salah satu investigasi di TV swasta. Orang ini cuma berkreasi, ada orang yang namanya Linda. Siapa, Bu? Orang yang namanya Linda ini dikatakan kesurupan. Maka ini dijadikan media untuk bertanya terhadap masalah itu. Maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pendidikan yang semacam ini tidak bisa edukasi yang kita tolak. Enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, nanti orang mengandalkan. Dulu zaman Grehon, Ibu tahu? Oh, saya nanya kemarin. Bapak tahu zaman Grehon kemarin, Pak? Ada yang masang enggak di sini? Zaman Grehon, sebelumnya Grehon apa, Pak? Nalo, sebelumnya Nalo. Wahwe, Ibu tahu juga, hebat. Mohon maaf ya, rankingnya di sini, Pak. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian orang yang normal, orang yang sehat. Ada orang gila datang, dikasih rokok, Bang Dani. Besok yang keluar nomornya berapa? Dia bilang rokok dulu. Dikasih rokok disebut aja 35. Pasang nomor 35, keluarnya 53. Maka ketika dia musyawarah, oh kalau orang gila ngasih, masangnya terbalik. Ibu lucu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengatakan bahwa orang ini gak boleh dipegang hukumnya. Tidak boleh dipegang perkataannya. Kalau dia menunjukkan siapa yang membunuh Vina, tidak boleh. Gak boleh dipedomani. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada sebuah kata yang cuma satu kali penyebutannya. Yatahobbata. Yatahobbata itu maknanya kerasukan. Ya, yatahobbal. Dia dalam tafsir Tobari, yatahobbato itu diartikan yatahobbal. Maknanya orang terpengaruh oleh setan, maka dia seperti orang gila. Maknanya apa? Akalnya tidak normal. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba dulu di dunia, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal massi. Orang yang makan riba dulu di dunia, dia tidak akan bisa bangun nanti dari kuburannya. Kenapa tidak bisa bangun? Kecuali dia seperti orang yang kesurupan. Di dalam Al-Quran kata itu cuma satu kali. Apa maknanya? Al-Quran mengakui bahwa manusia bisa kemasukan setan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa orang yang berpendidikan sekarang sudah ada S3? Pendidikan semakin banyak, orang pintar semakin banyak, tapi orang percaya kepada hal-hal yang klinik. Ibu, Bapak saya sekalian yang berbahagia, saya tanya sama Ibu, kalau ada orang, ya suami Ibu gitu, lagi tidur bilang gini, "Ma, itu rumah kasihin Pak RT aja. Mobilnya kasih aja, saksiin ya, itu udah mulai hari ini, besok kasihin besok." Ibu besok mau ngasihin nggak? Omongannya berlaku nggak? Saya udah tahu jawaban Ibu, pasti Ibu nggak setuju. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena omongannya tidak dengan akal. Masa orang sekarang masih diajarkan pola primitif, menghidupkan manggil celanggung, menghidupkan jin untuk bertanya siapa yang melakukan pembunuhan. Ini adalah pola dan kita tidak setuju. Kita minta kepada KPI agar supaya mempersoalkan film-film yang tidak mendidik secara kemanusiaan. Insya Allah nanti diteruskan oleh Syekh Misri.
Baik, terima kasih. Masya Allah Kiai Haji Haris Agam telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Tegas bahwa guru kita tadi mengatakan ketika kita bekerja sama atau memberikan suatu pedoman atau petunjuk itu melalui hal yang kesurupan atau kerasukan, ini jelas diharamkan. Bahkan ini suatu perbuatan yang syirik. Nah, kita akan membedah lebih dalam lagi mengenai fenomena atau tema yang menarik ini bersama guru kita Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Bagaimana cara mengatasi kesurupan menurut akidah Islam yang benar, insya Allah akan dipaparkan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.